Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggela Wulandari dengan NIM 21020160037 dari kelas 1 ID 5. Di sini saya akan mereview tentang apa yang saya tangkap dari eh, dari matkul Sosiologi Hukum dalam satu semester ini yang telah diampu oleh Ibu Eja Siti Rofiah MSI guna memenuhi tugas UAS Sosiologi, yakni pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hubungan dalam konteks sosial, yang membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum secara analitis dan empiris, pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, yang mempelajari objek yang dilakukan. Selanjutnya yakni peran utama sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dapat memahami struktur sosial. Yang kedua yaitu dapat menganalisis perubahan sosial. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan tindak strata sosial. Yang keempat yaitu memahami perilaku sosial. Yang kelima yaitu membahas wawasan kritis. Selanjutnya, tujuan sosiologi yang ada 3 di sini, yaitu ada objek kajian sosiologi, objek kajian sosiologi dan terus ada manfaat kajian sosiologi, dan ada 3 tujuan dalam sosiologi, yaitu yang pertama objek kajian sosiologi dan objek sosiologi serta manfaat kajian sosiologi. Yang pertama objek sosiologi. Yang pertama ada objek material dan formil, di mana objek material tersebut itu mencakup kehidupan sosial antara manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia. Sedangkan dalam formil ini ada proses yang timbul dari hubungan sosial dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada objek kajian sosiologi, yaitu yang dipengaruhi adalah yang pertama yaitu keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dalam bermasyarakat. Yang kedua itu ada ketentuan atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Yang ketiga yaitu lembaga sosial yang mempengaruhi hidup manusia. Serta yang ketiga ada manfaat dalam kajian sosiologi. Yang pertama itu dapat mendapatkan pemahaman tentang ilmu sosiologi sejak awal, ide-ide dasar tentang hubungan sosial dari masyarakat hingga penerapan ilmu pada gejala yang berfenomena sosial yang konkret. Dan ada juga manfaatnya yaitu memahami masyarakat dan berbagai permasalahan yang dapat membantu pengakuan kepentingan kebijakan yang relevan. Selanjutnya yaitu tentang paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan kumpulan-kumpulan asumsi-asumsi atau konsep-konsep utama dalam satu bidang substansi sebagai acuan yang digunakan untuk mewujudkan sistem pemikiran yang mengikuti hal-hal yang terkait dengan hukum, yakni dibagi 3, yaitu ada sosiologi hukum perdata, ada sosiologi hukum pidana, dan juga ada sosiologi jurisprudensi, di mana sosiologi hukum perdata merupakan kumpulan-kumpulan kaidah atau aturan sosial yang mengatur semua aspek masyarakat sehingga menjadi dasar dan bentuk hukum dalam masyarakat. Terus di dalam sosiologi hukum pidana, yaitu merupakan kepentingan individu yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya sosiologi jurisprudensi, yang mana sistem materi otoratif untuk mewujudkan mengenai tindakan hakim dalam suatu masa yang terorganisir dalam politisi.
Adanya perubahan hukum di situ, adanya kegiatan memiliki imprimasi atau konsekuensi hukum bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum dapat mempengaruhi hak dan kewajiban serta status hukum dalam perbuatan tersebut. Hukum dalam nilai-nilai dalam masyarakat, di mana ada hubungan erat karena karena hukum sering mencerminkan, menciptakan, dan menegakkan nilai-nilai dipegang oleh anggota masyarakat, dan di mana adanya nilai-nilai tersebut mencakup prinsip-prinsip moral dan etika, menjadi dasar pembentukan undang-undang dan sistem hukum dalam suatu negara. Selanjutnya, mengenai stratifikasi sosial merupakan pembedaan antara pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal yang mana dapat dipastikan dalam kasus kemanapun untuk mempengaruhi pihak-pihak lain sebagai mengikuti siapa yang memegang kuasa itu, ya, yang dipengaruhi faktor yang terjadi di stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan. Terkait dengan strata sosial ini, ketidakadilan gender dan stratifikasi sosial ini dapat memicu pada kesetaraan dan diskriminasi yang terjadi berdasarkan jenis kelamin dan diskriminasi yang terjadi di beberapa jenis kelamin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap sumber daya, kesepakatan hak, dan peranan sosial. Misal contoh ini ada yang pertama yaitu kesetaraan dalam bekerja. Ini adanya pembayaran yaitu lebih rendah untuk pekerja yang pekerjaan yang sama. Terus ada juga aspek dalam pendidikan, dalam diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan, atau atas pembatas mereka untuk mengakses pula pendidikan serta setara dengan laki-laki. Ketidakadilan gender dalam hukum ini, gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki, peranan fungsi dan hak berlaku terbentuk dalam kebentukan dan budaya setempat. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibanding laki-laki akibat terjadinya pembatasan peranan terhadap perempuan. Selanjutnya yaitu gerakan sosial. Ada macam-macam teori gerakan sosial, yakni ada teori Critical Legal Studies atau teori kajian hukum kritis, yang sebagaimana sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori hukum yang mempunyai tradisi memeriksa hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik, yang mana adanya ekspansi prinsip CLS di sini. CLS yaitu mencontohkan beberapa hukum selalu digunakan dengan kepentingan politik dan ekonomi pada anggota legislatif dan legislatif yang sedang membentuk suatu undang-undang. Terus ada akulitas CLS, yaitu penegakan hukum yang berjalan di atas kepentingan politik, bukan berada dalam koridor hukum, dan kaidah harus menjadi sarana tembak CLS tadi.
Selanjutnya yang kedua yaitu feminis lega teori. Dalam pemikiran dan teori feminis lahir dari suatu refleksi atau eh, realita ketidakadilan sosial yang dialami perempuan dalam hukum. Para pemikiran filsafat lega teori percaya bahwa tak tatanan sosial dibentuk dan didefinisikan dari perspektif laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki, sedangkan instrumen untuk melegakan posisi subordinasi perempuan di hadapan laki-laki. Dalam aliran sosial Jordan dan aliran realisme hukum, sosiologi Jordanes merupakan suatu madhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebagai sosial hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejumlah masyarakat kepada hukum dan sejumlah gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi hukum. Di samping juga delegasi juga pengaruh sebagaimana yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Ada macam-macam aliran dalam hukum yaitu radikal hukum atau adalah kajian hukum dan konteks realita yang mana tidak terlepas kajiannya dengan pemikiran hukum di pengadilan sebagai penegak hukum penegak hukum dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Dan ada juga aliran realisme hukum. Selanjutnya yakni pemikiran hukum progresif. Dalam pemikiran hukum progresif di sini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dasar pemikiran hukum progresif, yang kedua hukum dalam perubahan sosial, yang ketiga ada hukum progresif dalam progresif alam, serta hukum progresif dalam progresif teori hukum kritis. Yang mana dalam pertama yaitu ada dasar pemikiran hukum progresif. Dalam pemikiran hukum progresif ini yaitu adalah pendekatan dalam pemahaman hukum yang mendekatkan pada nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dan kemajuan sosial. Pemikiran ini mendekatkan implementasi hukum responsif terhadap landasan hukum terhadap perkembangan masyarakat dan mengedepankan solusi-solusi informatif untuk menanggapi perubahan sosial. Terus yang kedua yaitu adanya hukum dalam perubahan sosial, yang mana perubahan sosial dapat mendorong perubahan dalam hukum dan sebagai hukum juga dapat mempengaruhi pola perubahan sosial, yakni adanya para pengaruh hukum terhadap perubahan sosial itu adalah hukum dapat menjadi instrumen untuk menegakkan dan merancang perubahan sosial, undang-undang baru atau perubahan dalam implementasi hukum terhadap penciptaan landasan hukum bagi perubahan sosial yang diinginkan. Terus ada respon hukum terhadap perubahan sosial, yang mana hukum juga dapat merespon perubahan sosial yang sudah terjadi. Pemikiran hukum progresif sebagai contoh yaitu mencoba menyusun implementasi hukum dengan perkembangan sosial
perkembangan sosial dan nilai-nilai yang baru. Terus adanya norma-norma dan hukum sosial di sini itu adanya norma hukum dan norma sosial. Yang hukum dan norma sosial yang saling berkait. Dalam norma sosial itu berubah lebih cepat daripada norma hukum, dan ini dapat menciptakan ketenangan dan ketidakcondongan dalam sistem hukum. Yang selanjutnya yaitu ada hukum progresif dalam perspektif alam, di mana hukum alam adalah pandangan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau kaidah yang bersifat iteratif tidak bergantungan pada kebijakan manusia atau peraturan positif. Dalam konteks hukum progresif itu terdapat dalam titik yang dapat dijelaskan menjadi progresif hukum alam, yaitu keadilan dalam sebagai landasan, terus ada hukum sebagai alat untuk keadilan dan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu adanya hukum progresif dalam perspektif teori hukum kritis, di mana hukum kritis ini melibatkan pemahaman kritis terhadap kebijakan hukum dan instrumensi hukum. Yang pertama yaitu kritis terhadap struktur kekuasaan, terus adanya pemberdayaan kelompok mekanik, marginal, terus ada implikasi kritis terhadap hukum. Selanjutnya yakni tentang metode hukum feminis. Metode hukum feminis di Indonesia melibatkan pendekatan kritis terhadap hukum dengan fokus pada aspek-aspek gender, dengan tujuan untuk mendefinisikan, menganalisis, dan mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam sistem hukum. Berikut ada beberapa metode hukum feminis yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada analisis hukum dan krisis gender, terus ada studi kasus dan penetapan gender, terus yang ketiga ada partisipasi aktif dalam proses hukum, keempat ada advokasi hukum, reformasi hukum, terus pendidikan dan kesetaraan masyarakat, terus ada kritik terhadap hukum dan kebijakan diskriminatif, ketujuh ada jaringan dan kolaborasi, yang terakhir yaitu penelitian dengan pendekatan feminis. Terima kasih. Demikian penjelasan ulasan yang saya tangkap dari matkul sosiologi dalam 1 semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.